Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda tentang kuntilanak sudah lama beredar di masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu hantu paling ikonik dalam cerita horor Nusantara. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih yang menyeramkan ini sering dikaitkan dengan kematian tragis, dendam, dan kesedihan mendalam. Banyak yang percaya bahwa kuntilanak adalah roh wanita yang meninggal saat hamil atau karena peristiwa traumatis. Namun, di balik cerita-cerita menyeramkan itu, apakah ada fakta tersembunyi yang mendasari asal-usul legenda ini? Dari mana sebenarnya cerita kuntilanak berasal? Dan bagaimana mitos ini terus bertahan hingga kini? Mari kita menyusuri jejak misteri kuntilanak yang memikat sekaligus mencekam. Asal-usul kuntilanak sebenarnya dapat dilacak ke cerita rakyat kuno yang tersebar di berbagai daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dalam versi Melayu, kuntilanak dikenal dengan nama Pontianak, yang dipercaya berasal dari kata perempuan mati anak. Hal ini merujuk pada sosok wanita yang meninggal saat melahirkan atau kehilangan bayinya akibat keguguran. Kepercayaan ini berkembang di masyarakat pedesaan yang sering menghubungkan kematian ibu dan bayi dengan kehadiran roh-roh jahat yang tidak tenang. Fakta ini menunjukkan bahwa legenda kuntilanak mungkin berasal dari rasa takut dan duka mendalam terhadap kematian yang menyayat hati. Terutama di masa lalu, ketika kematian saat melahirkan adalah hal yang umum. Selain itu, masyarakat tradisional sering menghubungkan kehadiran kuntilanak dengan pohon-pohon tertentu, seperti pohon pisang atau pohon beringin. Dalam tradisi Jawa, pohon-pohon besar dianggap sebagai tempat tinggal makhluk halus. Pohon pisang khususnya sering dikaitkan dengan cerita kuntilanak. Ada keyakinan bahwa roh kuntilanak bersembunyi di dalam batang pohon pisang dan hanya akan muncul jika seseorang melakukan ritual tertentu. Namun, mengapa pohon pisang dipilih sebagai simbol ini? Penelusuran lebih jauh mengungkapkan bahwa pohon pisang dengan bentuknya yang misterius dan kemampuannya berdarah, jika ditebang, menjadi lambang kesuburan dan kematian dalam budaya lama. Kisah-kisah kuntilanak seringkali berpusat pada tema dendam. Dalam banyak cerita, kuntilanak dikatakan mengejar pria yang tidak bertanggung jawab terhadap wanita, terutama yang pernah mengkhianati mereka. Hal ini mungkin mencerminkan ketidaksetaraan gender di masa lalu, di mana perempuan sering menjadi korban ketidakadilan sosial. Dengan demikian, legenda kuntilanak tidak hanya menjadi cerita horor, tetapi juga peringatan moral yang tersembunyi. Sosok kuntilanak menjadi simbol kekuatan seorang wanita yang meskipun sudah mati, tetap mampu membalas dendam terhadap ketidakadilan yang menimpanya. Namun, legenda kuntilanak tidak hanya muncul dari cerita rakyat, tetapi juga memiliki akar dalam kepercayaan animisme dan dinamisme yang berkembang sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Dalam animisme, roh-roh orang yang meninggal secara tragis dipercaya tetap tinggal di dunia, terutama jika mereka meninggal tanpa ritual pemakaman yang layak. Kuntilanak menjadi salah satu bentuk manifestasi dari kepercayaan ini. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan kuntilanak bukan hanya sekadar mitos, tetapi juga bagian dari cara masyarakat kuno memahami dan menghadapi kematian. Di balik kisah seram kuntilanak, ada pula sisi psikologis yang menarik untuk dibahas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman melihat kuntilanak mungkin berkaitan dengan fenomena psikologis yang dikenal sebagai sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Saat seseorang mengalami kelumpuhan tidur, mereka sering merasakan kehadiran makhluk gaib atau sosok menyeramkan di dekatnya. Sosok yang muncul ini biasanya dipengaruhi oleh keyakinan budaya dan cerita rakyat yang sudah tertanam di bawah sadar. Jadi, apakah mungkin kuntilanak sebenarnya hanya produk imajinasi yang terpicu oleh kondisi mental tertentu? Meski banyak yang menganggap kuntilanak hanyalah bagian dari cerita rakyat, ada beberapa kesaksian nyata yang sering membuat bulu kuduk meremang. Misalnya, seorang supir taksi yang mengaku pernah mengantar penumpang misterius di malam hari. Penumpangnya adalah seorang wanita cantik berbaju putih, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, penumpang tersebut tiba-tiba menghilang, meninggalkan aroma bunga Kamboja yang khas.
Cerita semacam ini seringkali terdengar di daerah-daerah tertentu, menambah keyakinan masyarakat bahwa kuntilanak bukan sekadar mitos, melainkan benar-benar ada. Tidak hanya di Indonesia, sosok kuntilanak memiliki banyak kesamaan dengan legenda serupa di berbagai belahan dunia. Di Jepan, ada Onryo, roh wanita yang kembali untuk membalas dendam setelah kematian yang tragis. Di Filipina, ada White Lady, hantu wanita yang sering terlihat di jalan-jalan sepi di malam hari. Kesamaan ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap roh wanita yang pendendam adalah sesuatu yang universal, melintasi budaya dan benua. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan legenda-legenda ini? Ada juga fakta menarik bahwa legenda kuntilanak sering digunakan oleh masyarakat untuk menanamkan norma sosial. Sebagai contoh, di beberapa daerah, orang tua menggunakan cerita kuntilanak untuk mencegah anak-anak keluar rumah larut malam atau mendekati tempat-tempat angker seperti hutan dan kuburan. Kuntilanak menjadi perwujudan ketakutan yang sengaja diciptakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang sebenarnya, seperti kecelakaan atau kejahatan. Namun, apakah ini etis? Ataukah legenda ini hanya melanggengkan rasa takut yang tidak perlu? Teknologi modern juga telah memberikan ruang baru bagi legenda kuntilanak untuk berkembang. Banyak video di platform seperti YouTube atau TikTok yang mengklaim menangkap penampakan kuntilanak secara langsung. Sebagian video tersebut tampak jelas hasil rekayasa, tetapi ada juga yang begitu realistis, hingga sulit dijelaskan secara logis. Dengan semakin banyaknya kamera dan drone, apakah mungkin legenda kuntilanak suatu hari akan terbukti benar? Ataukah kehadirannya akan tetap menjadi misteri? Di balik sisi menyeramkan kuntilanak, ada juga perspektif lain yang jarang dibahas, kuntilanak sebagai simbol penderitaan. Banyak cerita menggambarkan kuntilanak sebagai sosok yang hanya ingin didengar atau dimengerti. Dalam beberapa kasus, roh ini dikatakan muncul untuk meminta doa agar mereka bisa tenang di alam lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka dianggap menakutkan, kuntilanak sebenarnya adalah representasi dari jiwa-jiwa yang tidak menemukan kedamaian. Salah satu cerita kuntilanak yang terkenal terjadi di daerah Kalimantan Barat, di kota yang dinamai sesuai legenda ini, Pontianak. Konon, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri kota Pontianak, mengusir kuntilanak dengan tembakan meriam saat membuka lahan untuk pemukiman. Kisah ini begitu melekat dalam sejarah lokal, sehingga meriam kuno tersebut masih dipertahankan sebagai simbol perjuangan melawan gangguan gaib. Fakta bahwa legenda kuntilanak menjadi bagian dari sejarah pendirian kota menunjukkan betapa dalamnya pengaruh mitos ini terhadap masyarakat. Kuntilanak juga sering muncul dalam berbagai media, dari film hingga cerita komik. Sosok ini sering digambarkan sebagai entitas yang membalaskan dendam, tetapi ada juga yang memberikan pendekatan berbeda, menggambarkannya sebagai roh penuh kesedihan yang tidak sengaja menakuti manusia. Representasi ini mencerminkan bagaimana budaya modern mulai melihat kuntilanak dengan cara yang lebih kompleks, bukan hanya sebagai monster, tetapi juga sebagai karakter yang memiliki latar belakang cerita. Namun, ada juga klaim bahwa kuntilanak bukan hanya cerita rakyat, tetapi bagian dari ilmu hitam. Beberapa praktisi supranatural mengaku mampu memanggil kuntilanak untuk tujuan tertentu, seperti melindungi seseorang atau bahkan mencelakai musuh. Ritual-ritual ini sering melibatkan mantra kuno, sesajen, dan lokasi angker seperti kuburan. Meski sulit dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan ini masih bertahan di beberapa kalangan hingga hari ini, menambah lapisan misteri pada sosok kuntilanak. Cerita kuntilanak juga memiliki hubungan dengan elemen-elemen alam tertentu. Misalnya, banyak orang percaya bahwa bau bunga Kamboja adalah tanda kehadiran kuntilanak. Selain itu, suara tawa atau tangisan yang khas sering dikaitkan dengan sosok ini. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk merasa takut pada suara-suara tertentu, seperti tangisan bayi atau tawa perempuan, terutama dalam suasana yang gelap atau sunyi. Apakah ini kebetulan, ataukah legenda kuntilanak sengaja dibentuk untuk memanfaatkan ketakutan primal manusia? Ada juga sisi skeptis dari cerita kuntilanak. Banyak yang percaya
bahwa penampakan kuntilanak sebenarnya hanya ilusi optik atau fenomena alam yang disalahartikan. Misalnya, bayangan pohon yang bergoyang di malam hari bisa tampak seperti sosok manusia jika dilihat dari kejauhan. Selain itu, kelelahan atau stres bisa memicu halusinasi visual atau auditor yang sering diartikan sebagai gangguan gaib. Namun, hal ini tidak mengurangi daya tarik cerita kuntilanak bagi mereka yang menyukai misteri. Legenda kuntilanak juga telah menjadi inspirasi bagi banyak seniman, mulai dari pelukis hingga musisi. Sosok ini sering digunakan untuk menggambarkan kecantikan yang berbahaya atau kesedihan yang mendalam. Dalam seni tradisional, kuntilanak sering muncul dalam cerita wayang atau tarian, menggambarkan dualitas antara keindahan dan kengerian. Fakta bahwa kuntilanak terus menjadi sumber inspirasi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh legenda ini terhadap imajinasi manusia. Namun, dengan perkembangan zaman, muncul pertanyaan, apakah legenda kuntilanak akan bertahan di era digital? Dengan semakin banyaknya penjelasan ilmiah untuk fenomena gaib, dan dengan perubahan pola pikir generasi muda, kuntilanak mungkin kehilangan relevansinya. Tetapi, seperti yang terlihat dari popularitas film horor dan video viral, rasa takut adalah emosi universal yang tidak pernah hilang. Selama manusia masih takut akan hal yang tidak diketahui, kuntilanak akan tetap hidup dalam cerita-cerita kita. Meskipun banyak yang percaya bahwa kuntilanak adalah sosok jahat, ada cerita-cerita yang menggambarkan sisi baiknya. Beberapa orang mengaku pernah diselamatkan oleh kuntilanak dari bahaya, seperti kecelakaan atau serangan binatang buas. Dalam cerita ini, kuntilanak digambarkan sebagai penjaga yang melindungi mereka yang tidak bersalah. Fakta bahwa legenda ini memiliki banyak sisi menunjukkan betapa kompleksnya sosok kuntilanak, melebihi sekadar hantu yang menyeramkan. Legenda kuntilanak adalah cermin dari ketakutan, kepercayaan, dan harapan manusia terhadap kehidupan setelah mati. Terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati tradisi, budaya, dan pengalaman orang lain. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel Maswar Misteri. Klik like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang misteri kuntilanak. Bersama kita akan terus menggali misteri dunia yang tak ada habisnya. Terima kasih.